Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11, demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 ruyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Inilah tema renungan ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara, pernahkah kita melihat orang yang nggak bisa berenang terus mau tenggelam? Pernah lihat? Pernah pasti ya. Lalu apa yang kita harapkan waktu melihat situasi seperti itu? Satu kali pernah ada seorang anak remaja nggak bisa renang, kecebur di kolam renang yang dalam airnya, ya. Anak ini panik, dia meronta-ronta, berusaha untuk tetap berada di atas air kepalanya. Dia berusaha untuk mencapai tepi kolam, tapi ternyata makin meronta, dia makin tenggelam ke dalam air. Melihat si anak yang mau tenggelam, si ibu ini berteriak-teriak, ya. Dia minta tolong pada pelatih renang yang ada di situ. Bukannya menolong, pelatih renang itu malah terlihat berdiri di pinggir kolam. Kelihatannya dia berdiri dengan santai sambil melihat si anak. "Sabar dulu, Bu. Tunggu sebentar, Bu." Kalau Bapak Ibu jadi ibu si anak itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jorokin aja si pelatih renang itu, ya. Jangan lupa maki-maki. Gaki yang ditolongi, wis megap-megap, emang konon ya. Pengen tenggelam kok malah diam saja. Begitu bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak orang lepas kendali, banyak orang kecewa, bahkan memusuhi orang yang seharusnya bisa menolong dirinya, tetapi mereka hanya diam saja dan tidak berusaha untuk menolong. Berapa banyak orang yang kecewa, misalnya pada rumah sakit, ketika tidak segera menolong pasien yang berada dalam keadaan darurat. Kecelakaan di jalan, dibawa ke rumah sakit, didiemin aja ya, cuma ditaruh di IGD, nggak segera ditangani. Lalu orang yang kecewa itu menyanyi kemana-mana dan kemudian mulai
memviralkan. RS anu jelek, pelayanannya nggak bagus, ya, mengecewakan, nggak ada hati nurani. Zaman sekarang kan serba viral ya. Semua harus diviralkan, kalau enggak orang semena-mena, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Manusia yang kelihatan saja bisa mengecewakan, bisa dia melihat kita, melihat keluarga, atau melihat sahabat kita mengalami masalah dan penderitaan. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Apakah Tuhan diam saat melihat umatnya berada dalam berbagai masalah? Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita berada di dalam pergumulan hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara setuju dengan pernyataan ini? Setuju semua. Kita semua setuju bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam ketika kita berada dalam pergumulan hidup kita yang berat. Tetapi kadangkala kenyataan hidup kita itu berbeda dengan pernyataan barusan. Memang Tuhan tidak pernah tinggal diam mengelilingi kita, melihat kita dikelilingi oleh banyak masalah. Tapi faktanya Tuhan itu seolah-olah diam, Tuhan itu seolah-olah gak peduli pada umatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan tatkala kita merasakan Tuhan itu seolah diam? Bagaimana kita ini bisa tetap mengalami kehadiran Tuhan yang tidak pernah diam dalam pergumulan hidup umatnya? Mari kita belajar dari perkawinan di Kana. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan seolah diam, ingatlah prinsip pertama yang harus kita pegang, ya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat kesusahan kita. Kata kuncinya, percaya. Bapak Ibu Saudara, ada masalah yang terjadi dalam perkawinan kerabat Maria di kota Kana. Pernikahan di zaman Yesus itu, ya, acaranya panjang dan lama, bisa sampai 1 minggu. Pengantin itu harus menyediakan makanan dan minuman yang berlimpah supaya tamu-tamu yang datang itu tidak kekurangan makanan dan minuman. Setelah berjalan beberapa hari, anggur pun mulai habis. Wah, ini celaka, saudara-saudara ya. Anggur itu sangat penting sekali dalam sebuah pesta. Tanpa anggur, pesta itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Lalu bagaimana mengatasi kekurangan anggur itu? Maria datang pada Yesus, lalu berkata, mereka kehabisan anggur. Slide-nya next. Mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria memberi teladan kepada kita. Waktu susah, datang lapor sama Tuhan. Jangan cari manusia. Percuma, manusia belum tentu bisa menolong kita. Kalaupun berjanji untuk menolong, belum tentu bisa memenuhi janjinya. Manusia bisa mengecewakan, karena manusia itu terbatas. Setelah datang pada Tuhan, apa respon Tuhan? Yohanes 2 ayat yang keempat. Yesus berkata kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, perkataan Tuhan ini lebih kasar daripada perenang tadi ya. Maria terang-terangan ditolak sama Tuhan Yesus, tapi dia tetap percaya. Maria tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus, saatku belum tiba, tapi Maria tetap percaya pada Yesus. Maria itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu tidak pernah diam melihat kesusahan terjadi di sekitarnya. Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita susah kita berdoa, lalu kita tidak dapat jawaban dari doa kita.
Atau jawaban doanya nggak sesuai dengan harapan kita. Kita merasa Tuhan itu diam, kita merasa Tuhan itu tidak mau menolong kita. Ada yang sedang mengalami situasi seperti ini? Firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita berseru memohon pertolongannya. Jangan seperti orang Israel yang bolak-balik tidak percaya kepada Tuhan. Butuh makanan, bukannya berdoa dan percaya, malah marah-marah. Butuh minuman, butuh air untuk minum, bukannya percaya malah bersungut-sungut. Kepingin makan daging, kan tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen makan daging. Tapi malah bersungut-sungut, lalu berpikir jahat dan jelek tentang Tuhan. Akhirnya yang diperoleh mereka bukan berkat, tapi apa? Hukuman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu tidak pernah mengulur waktu untuk menolong kita, anak-anaknya. Kita melihat Lukas 18 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan itu tidak pernah mengulur waktu untuk menolong kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu harus bekerja sesuai dengan waktunya. Waktunya, bukan waktu kita. Kenapa sih si pelatih renang tadi tidak segera menolong anak remaja itu? Namanya juga anak remaja ya. Badannya sudah besar. Kalau anak-anak kecil, gampang ditolongnya. Kalau dia terus meronta, tanpa sadar dia juga membahayakan keselamatan jiwa si penolongnya. Jadi memang harus tunggu waktu. Dia lebih lemas ya, sudah tidak lagi meronta, baru bisa turun untuk menolong anak yang akan tenggelam itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya ketika doa-doa kita itu belum dijawab atau tidak dijawab sesuai dengan harapan kita. Percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau kita percaya Tuhan kita diam, apalagi sampai percaya Tuhan kita itu mati, hidup kita ini nggak punya harapan lagi. Semangat hidup kita akan hilang. Kita juga mungkin akan kehilangan iman. Nah, itu yang dialami Nietzsche, seorang teolog dari Eropa. Dia lihat ya, di sekitarnya banyak sekali orang-orang yang menderita. Masa itu kan masa-masa perang dunia kedua ya, masa Nietzsche hidup. Orang-orang menderita. Lalu mereka dilihat Nietzsche tidak mendapat pertolongan. Nietzsche marah kepada Tuhan. Dan dia anggap Tuhan itu mati. Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia pun menciptakan teologi Allah yang mati. Sayang sekali. Seorang teolog belajar Alkitab, tapi imannya tidak bertumbuh saat mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan hidup. Jagalah kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara. Berjuanglah untuk tetap percaya sekalipun masalah kita tidak ada harapan dan jalan keluarnya. Saya ingin mengajak kita melihat Habakuk 3 ayat 17. Di situ dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Situasi yang dihadapi Habakuk saat mereka, Habakuk dan orang Israel, dijajah oleh bangsa lain, sangat mengecewakan sekali. Tidak ada harapan. Apa yang bisa mereka pertahankan dalam hidup mereka? Makanan saja sulit didapat. Tetapi dalam saat seperti itu, apa komitmen Habakuk? Mari kita bersama-sama melihat Habakuk
3 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keadaan belum berubah, masih mengecewakan, tetapi Habakuk mau tetap percaya pada Tuhan. Ia percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menyelamatkan dia dan bangsa Israel. Di awal tahun 2025 ini, jika Bapak Ibu Saudara masih mengalami situasi yang tanpa harapan dan mengecewakan, ada masalah yang belum terbuka jalan keluarnya, tetaplah percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan yang tidak pernah tinggal diam? Yang kedua, saat Tuhan seolah tinggal diam, ingatlah prinsip bahwa kita harus tetap taat walaupun Tuhan seolah diam. Taatlah, itu kata kuncinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria bukan hanya teguh percaya kepada Yesus, tapi Maria juga tahu bahwa dia harus menaati perintah Yesus. Sebab itu Maria berpesan kepada para pelayan yang saat itu ada di pesta perkawinan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini Maria sadar, percaya saja tidak cukup. Iman itu juga harus disertai dengan ketaatan. Barulah nanti mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan. Maka Maria ajak semua pelayan-pelayan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya yakin iman dan ketaatan seperti ini bukan baru muncul saat di pesta Kana, tapi Maria sudah melatihnya dari sejak dia mendengar berita kelahiran Juru Selamat melalui dirinya dari malaikat Gabriel. Ketika iman dan ketaatan ada pada diri orang percaya, maka kuasa Tuhan itu pun dinyatakan dalam situasi sulit. Atas perintah Tuhan, tempayan air diisi, lalu dicedok, airnya dibawa ke pemimpin pesta yang tidak tahu dari mana itu air berasal. Dan ketika air itu dicicip, sudah berubah menjadi anggur. Bukan anggur yang asam, bukan anggur abal-abal, tapi anggur yang terbaik dari semua yang baik. Bapak Ibu Saudara, apakah kita ingin melihat pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita? Percaya dan jangan lupa tetap taat. Kita berdoa, tapi kita tetap khawatir. Itu berarti kita tidak percaya. Firman Tuhan berulang kali berkata, jangan kamu khawatir. Kalau kita tetap khawatir, berarti kita tidak taat pada firman Tuhan. Kita berdoa, tapi kita tetap takut. Lalu kita melakukan dosa. Bagaimana Tuhan mau menyatakan pertolongannya? Saya pernah mengunjungi satu ibu yang sedang susah sekali hidupnya. Dia sudah berdoa sama Tuhan agar ada jalan keluar dari pergumulan hidup dia. Tapi dia merasa Tuhan itu diam saja. Saya merasa doa saya tidak dijawab, Tuhan diam saja. Tuhan tahu kami susah, tapi kok kami tetap begini-begini saja. Dia mulai malas berdoa, dia mulai malas beribadah. Lama-lama nggak ke gereja. Saya ajak hari Minggu untuk ibadah. Bapak Ibu Saudara, beribadah setiap hari Minggu itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu ingat Ibrani 10 ayat ke-25? Itu ayat hafalan Bapak Rudi Setiawan almarhum, ya. Ayat yang mengajak kita untuk beribadah. Ayo kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Minggu itu adalah hari saat kita bertemu Tuhan di rumahnya, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Saya bilang sama ibu itu, ayo Bu, ibadah, pergi ke gereja, supaya iman kita kuat. Dia bilang, ya nanti saya pergi. Tapi waktu hari Minggu saya tunggu di gereja, enggak datang. Pas hari Minggu itu, pendeta khotbah tentang pertolongan Tuhan. Kalau saja dia ikut ibadah, dia dikuatkan imannya. Dan hari Minggu itu juga dia dicari oleh salah seorang anggota jemaat yang tiba-tiba ingat sama dirinya. Ngapain dicari? Mau dikasih berkat. Ya, saya mau memberi berkat. Tapi karena orangnya nggak datang, berkat itu tidak jadi dikasihkan. Padahal dia sangat membutuhkan berkat Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita susah, Tuhan itu seolah diam. Tetaplah taat lakukan firman Tuhan. Tetap rajin ibadah, tetap rajin bekerja, tetap rajin melayani, tetap rajin juga berbuat baik. Jangan berhenti melakukan firman Tuhan. Kita nggak tahu apa yang sedang Tuhan sediakan dari pergumulan hidup kita setiap hari. Yang kita tahu, Tuhan itu sedang menyediakan jalan keluar dan pertolongan yang terbaik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kita nyanyi sama-sama. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolongan begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu mengalami banyak sekali pergumulan. Satu persatu Tuhan sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Berilah anugerah-Mu Tuhan.
Berilah jalan keluar, mampukan untuk tetap percaya dan berharap bahwa Engkau sanggup memberikan yang terbaik. Tolong kami Tuhan. Kadang kami ingin menyerah, kadang kami ingin lari, kadang kami ingin hilang dari dunia ini. Kami butuh Engkau. Kami tak sanggup menghadapi semua sendiri. Kami butuh Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami menghadapi setiap persoalan ini bersama dengan Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan buat kehadiran atas hidup kami.